Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Masjid An-Nur Jalan Punala, terutama jajaran pengurus takmir Masjid An-Nur serta para ustadz, para tokoh masyarakat. Semoga kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, terlebih nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kehidupan, sehingga pada awal pagi ini kita sudah dimudahkan olehnya melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah, dilanjutkan bersama-sama thalabul ilmi, duduk bersama-sama untuk mempelajari beberapa pembahasan dalam urusan kehidupan. Tidak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarluaskan ajaran agama Islam beserta keluarga dan para sahabat beliau, sehingga kita yang ada di Mojokerto ini dapat merasakan indahnya ajaran-ajaran agama Islam, dapat mengetahui Al-Quran, dapat mengetahui As-Sunnah, dan dapat mengetahui apapun yang menjadi petunjuk dalam kehidupan ini yang bersumber dari dua pedoman hidup tadi. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Apapun dalam kehidupan ini diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita melakukan apapun yang ada dalam kehidupan sehari-hari, lalu menerapkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan niatan mengikuti ajaran beliau, maka perkara-perkara yang bukan merupakan ibadah mahdhah akan menjadi atau akan bernilai ibadah. Dalam hal ini, salah satu sisi kehidupan yang diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dalam urusan libas. Libas niku artinya pun pakaian, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau di kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis nopo mawon, insya Allah ada babul libas. Contohnya pun di kitab Bulughul Maram, di kitab nopo Sirajul Munir, itu hampir setiap kitab itu ada bab tersendiri membahas tentang pakaian. Karena betapa eratnya hubungan pakaian ini dengan kehidupan seorang manusia. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah berfirman di surat Al-A'raf, Al-An'am atau Al-A'raf niki. Al-A'raf ayat 31-32, Allah pun berfirman membahas tentang pakaian. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wasrafu wa la tusrifu wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam. Nah, terus ini sedanten ya, semua manusia diseru oleh Allah, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, penjelasan ayat ini adalah bahwa ternyata ayat ini diturunkan raddan alal musyrikin sebagai komentar atau sebagai
jawaban atau sebagai napa nggih melarui ngoten atas orang-orang musyrikin, peringatan bagi orang musyrikin haitsu kanu yatufuna bil baiti fil jahiliyati uratan sawaun fi dzalika ar-rijal awin nisa. Jadi riyen niku di masa jahiliyah orang-orang musyrik niku bapak-bapak ibu-ibu kalau tawaf mengelilingi Ka'bah niku hampir sedikit yang tertutupi dari badannya itu hanya sedikit. Tentunya buatan kelamben, hanya sebagian saja yang ditutupi. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki niku siang hari, kalau perempuan malam hari. Tentunya buatan menutup tubuhnya. Sehingga diturunkan ayat-ayat ini. Nah, terus di sini secara tidak langsung ada perintah kepada kita untuk memilih pakaian-pakaian yang bagus. Nah, batasan bagus itu seperti apa? Bagus yang paling minimal itu adalah yang menutup aurat. Yang menutup aurat. Itu batasan paling minimal untuk berhias dalam berpakaian. Itu paling minimalnya. Nah, kemudian ada beberapa adab-adab dalam berhias dengan pakaian. Niku ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan sesuai keterangan yang saya ambil dari kitab Sirajul Munir ketika membahas ayat tersebut. Pertama adalah tajannubul israf wal khuyala. Dadose tidak boleh foya-foya ataupun dengan rasa kesombongan, karena Allah niku tidak suka melihat orang yang dalam urusan berpakaian itu ada unsur sombong dan unsur berlebih-lebihan. Maka kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk berpakaian yang sederhana. Artinya tidak berlebih-lebihan dan tidak juga sangat kekurangan sampai terlihat auratnya. Allah juga suka melihat orang mukmin dalam keadaan berpakaian bersih, berpenampilan indah, baik selama hidup maupun mati. Contohipun ayatipun hadisnya ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam ilbasu siyabakum albidha fa innaha min khairi siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Artinya pun pakailah pakaianmu yang berwarna putih. Nah, Rasulullah menyebut secara khusus warna putih. Berarti ini termasuk pakaian yang dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena sungguhnya pakaian berwarna putih ini termasuk pakaian yang terbaik bagimu, dan juga kafanilah seseorang yang meninggal dengan kain warna putih. Kemudian sebaliknya yang tidak disukai adalah yang tadi saya baca di awal, yang ada unsur israf berlebih-lebihan dan khuyala dan kibriya, artinya sombong. Di sini ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW itu bersabda, la yanzurullahu yaumal qiyamati ila man jarra izarahu bataran. Rawahu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya Allah tidak mau memandang seseorang di hari kiamat nanti. Ya napa nggih? Di hari kiamat kok mboten digatekaken, dicarakan, mboten dilirik sama Allah, itu kan berarti sesuatu yang menakutkan, menyedihkan. Siapa mereka? Man jarra izarahu bataran, yang menjulurkan pakaiannya dengan unsur sombong. Dengan unsur sombong. Nah, hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang serupa nggih. Rasulullah bersabda, man jarra saubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan unsur sombong, maka Allah tidak akan melihatnya, tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Mendengar itu sahabat Abu Bakar berkata, faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illa an ata'ahadahu.
Lho ya napa Rasul? Kula niki nggih kadang pakaian kula niki menisor sampai lebih dari mata kaki, bahkan sampai klesreh-klesreh. Kecuali kalau kula perhatikan terus, saya napa ikat dengan kuat napa kain yang kados mriki niki sarung kacrana ngoten nggih. Rasulullah menjawab, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Lah, awakmu iki bukan termasuk orang yang sombong dalam melakukan hal itu, wahai Abu Bakar. Ini juga muttafaqun alaih, berarti diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah niku ketika melihat orang-orang musyrikin pakaiannya niku memang sengaja dijulurkan panjang-panjang, klesreh, lemah, lebih dari mata kaki. Dengan rasa sombong, Rasulullah bersabda, "Matahtal ka'baini finnar." Oh, iku sing nang sore mata kaki itu di neraka tempatnya. Abu Bakar, ini riwayat yang lain, Abu Bakar komentar, "Lah kula yo napa kula nggih ngoten nggih." Dijawab kados niku wau. Lah kamu ini bukan orang yang melakukannya karena sombong ya, emang pakainya menjulur, tapi bukan rasa sombong. Dadosé teng mriki ada yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam ilmu usul fiqh itu ada istilah mutlak dengan muqayyad. Mutlak itu yang secara mutlak tanpa ada batasan, kalau muqayyad itu yang ada batasannya. Maksudnya apa? Ada hukum yang sifatnya mutlak, ada hukum yang sifatnya muqayyad. Terkadang ada yang memahami, oh ini mutlak berarti semua yang berada di bawah mata kaki berarti masuk neraka. Dalam istilah kita namanya isbal. Isbal itu pakaian yang menjulur lebih dari mata kaki. Ternyata hukum isbal ini muqayyad, bukan mutlak. Dari riwayat tadi yang dua riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ternyata ada hukum yang mengikat. Jadi hukum masuk neraka atau tidaknya itu ternyata tidak angger tiang tiba-tiba pakainya menjulur ke bawah langsung dikecam neraka, tidak. Ternyata ada hukum yang mengikat. Jika hukum itu ada, jika sebab itu ada, maka hukumnya pun muncul. Napa sebabnya wau khuyala niku rasa sombong. Dadose rasa sombong itulah yang kita harus garis bawahi, sebab Rasulullah SAW mengatakan tahtal ka'baini finnar. Ngoten nggih. Dadosé mboten mutlak. Mboten angsal angger napa ningali tiyang kok sarunge lebih dari mata kaki langsung iki neraka nggone, mboten angsal ngoten. Karena riwayatnya jelas. Abu Bakar bertanya, "Lho kula napa Rasul? Anta lasta innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Awakmu klesreh ngono ya karena bukan karena sombong. Karena memang orang Arab gaya berpakaiannya itu memang ada yang panjang-panjang, Pak. Lebih dari mata kaki lah jubah-jubahnya atau itu. Nah, di sini pentingnya kita memahami mana yang mutlak, mana muqayyad. Yang mutlak itu contoh, oh berpakaian ini kan bab berpakaian ya. Berpakaian itu bukan hanya baju, tapi kayak hiasan, cincin, kopiah, alas kaki itu juga termasuk bab pakaian. Ada dalam riwayat yang mengatakan diharamkan bagi laki-laki dari umatku memakai pakaian sutra dan emas. Nah itu mutlak itu. Mbuh niku laki-laki ini sombong dan mboten sombong, angger damel emas nggih haram hukumnya. Ngoten. Terus ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Jadi yang pertama tadi adabnya adalah tidak boleh israf, berfoya-foya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh sombong. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tayammun. At-tayammun itu kalau berpakaian tangan kanan dulu kalau memakai, kalau melepas tangan kiri dulu. Kemudian tidak boleh alla yatasyabbahar rijal bin nisa wa la tatashabbahan nisa bir rijal. Tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan atau menyerupai. Begitu juga sebaliknya. Perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Nah, saat ini kualik. Yang jaler, celonoan, lengkap, sepatuan, macam-macam. Yang estri, sing lari-lari enem niki luwih bangga kalau non sewu populer, pupune diler. Terus celonone niku mboten sampai 20 cm. Nah ya apa? Serba terbalik ini tidak boleh. Terus laki-laki nggih enten sing kadang tindikan damel napa? Anting-anting itu kan itu
pakaiannya atau sesuatu yang harus digunakan oleh perempuan. Itu mboten angsal. Di sini Rasulullah melaknat. Sabda Nabi, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam urusan alas kaki juga alla yamshiya ahaduna fi na'lin wahidah. Tidak boleh kalau mriki damel alas kaki ngene sing sisian. Sing tengen biru, sing kiri ireng sandale contohnya. Utawi kok sing setunggal sandalan, sing setunggal mboten sandalan. Niku mboten angsal asline. Lah kok sakniki malah kathah model-model. Kadang kula ningali tiyang mantuk saking Jogja. Niku enten sandal niku dagadu Jogja. Sing tengen putih, sing kiwa biru. Nah niki asline nyalahi sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketinggalannya saya gaya katanya, padahal niku mboten sesuai, harus dihilangkan. Kemudian zikrullah wa doa liman labisa tsauban jadidan. Mengingat Allah dan berdoa ketika memakai pakaian yang baru. Nggih. Doaipun niku bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya pun segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian ini bihaulihi min ghairi haulin wala quwwah, tanpa aku bersusah payah. Bisa beli baju baru kan berarti longgar ya rezeki ini kata kita ingat Allah ketika menggunakannya. Kemudian yang terakhir di antara adab dalam berpakaian adalah an ya'madal abdu ila saubihi alladhi khaliqa ay baliya fayatasaddaqu bihi. Nah, terus menawi enggak ada pakaian baru niku pakaian yang lama disedekahkan. Sedekah pakaian lama mawon keutamaannya luar biasa, nanti malah sedekah yang baru. Di sini ada An Umar bin Khattab, hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, man labisa tsauban jadidan, barang siapa yang memiliki baju baru lalu menggunakannya, faqala lalu berdoa, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Segala puji bagi Allah yang telah beriku pakaian sehingga aku bisa menutupi auratku dan berhias dengannya dalam hidupku ini. Summa amida ila saubil ladzi ukhliqa fatasaddaqa bihi. Kemudian mengambil atau mencari pakaiannya yang sudah lama, fatasaddaqa bihi, niat untuk disedekahkan. Jadi kalau satu masuk satu keluar, kalau istilah mudahnya, ada baju baru satu, maka baju lama yang masih bagus yang lama dikeluarkan atau disedekahkan. Apa keutamaannya? Kana fi hifdzillah wa fi kanafillah wa fi sabilillah hayyan wa mayyitan. Maka dia berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah dan berada dalam jalan Allah baik ketika masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Coba bayangkan Pak, hanya modal baju bekas, ternyata di sisi Allah itu besar keutamaannya. Nah, ini perlu kita lestarikan. Supados mboten numpuk teng griya niku lemari ini. Kadang lihat yang niku numpuk masyaallah, mboten pun mboten didamel tasik sae-sae. Diparingaken mawon. Putra-putri ini tak sedherek-sedherek itu tanggine menawi tasik sae ngoten. Ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nggih. Dados niku wau sedikit tentang pembahasan babul libas, yaitu bab tentang berpakaian. Ternyata ada adab-adabnya, ada ayat Al-Qur'annya, ada sebabnya, dan ternyata ada yang tadi perlu kita perhatikan dengan teliti, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Dalam hal ini yang saya garis bawahi adalah tentang isbal tadi, yaitu menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, itu bukan mutlak, tapi riwayatnya jelas dibatasi dengan Rasulullah SAW sifat nopo sombong, sifat ngeremehno wong liya, sifat merasa paling sugih, paling hebat, lambene apik, juluraken sampai kelas-kelas, itu yang tidak boleh. Jadi intinya bukan kainnya menjulur ke bawah atau tidak, akan tapi hatinya sombong atau tidak. Hadza Allah alam bisawab, yang baik datang dari Allah, yang salah dan kurang datang dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.